biar ada hasilnya Bapak. Ayo makanya besok guru datang bawa kitab, kok datang bawa kitab, guru buka kebet bang, guru tutup lah tutup, ustadz gurunya pulang lah pulang, temen yang kagak ngaji nanya empo dari mana lah, ngaji gua, ngaji apa lah tahu. Pokoknya bapak sama ibu kok judulnya udah duduk hadir di majelis ilmu ngaji bareng guru, mau bawa kitab nggak bawa kitab, mau pakai seragam nggak pakai seragam, mau selonjoran sipu nyender, pahala yang kita dapat gufirallahu qabla ayaqtua, Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita ngelangkah. Bahkan orang yang duduk ngaji di majelis ilmu bapak, pahalanya pertama lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang sunnah bapak sampai 1000? Kagak dah. Jangankan ence saja nggak pernah. Kita jangankan 1000 rakaat, terawih yang 23 rakaat sama witir, dari rumah kita bawa kena, bawa sejadah, emang langsung masuk musola? Kagak. Niat jadwal dulu di kaca. Imam siapa? Ustadz ya lama dia melama lama. Lah 23 mau witir. Tapi orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngelongokin jengukin 1000 orang sakit. Pernah kita nengok orang sakit sampai 1000? Kagak dah. Nengok orang sakit pakai modal apa? Emang gak pakai modal. Paling tepok buat modal kita bojolok 1 kilo, Pocari Sweat sebotol gede, roti tawar, susu kental manis, itu modal kita. Hari ini bang banyak yang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa pisan, yang ada makanan orang sakit dibawain pulang. Bisa banget sampai seneng ngomong gak begini, udah pak bapak mah lagi sakit mulutnya pahit kagak makan yang beginian, buat anak saya doyan banget yang beginian, akalnya banyak. Yang ketiga, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ada ambil di sini yang sehari 1000 ngurus jenazah. Kalau ampe ada bang rawa sapi seminggu guys bersih, sehari 1000 seminggu 7000. Artinya 3000 keutamaan. Nggak pakai ilmu mah percuma, sholat ribuan rakaat nggak pakai ilmu percuma, nengokin orang sakit nggak pakai ilmu juga percuma. Emang ada ilmu nengokin orang sakit? Ada. Apa ilmu nengokin orang sakit? Kalau nengokin orang sakit jangan pernah ngomong yang macem-macem. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam kulitnya belang, yang kagak jawab salam pulang dari sini sendalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam dimakan baya, yang udah jawab salam jadi orang kaya. Terserah mau kaya apa ge. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana. Amin. Ngapa po? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana wa tawasi'a arzaqana wa tafta'alana jami'a abwaba khairatika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawaina min niyatin salihah. Amma ba'du. Udah pakai amin au ba'du mah. Tadi saya doa kagak amin, au ba'du teriak amin. Ngaji kalau udah kedinginan begini, Cek. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatid, umi ustazah, pembimbing majelis taklim yang alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus diantaranya Bapak Ustadz Ujang Nugraha selaku ketua panitia. Luar biasa Bapak Ustadz Ujang Nugraha bikin acara maulid, panggungnya segini mewahnya Pok, lampunya aja buat lampu ngobor kodok kena ini. Kampung saya lampu begini buat ngobor kodok Pak Ustadz, lampu nyenter ke atas sama orang di bawah, nyenter kuntilanak gitu. Bapak Ustadz Haji Rohili, Bapak Ustadz Muhaimin, Bapak Ustadz Anwar, Bapak Ustadz Anas Mahmud, Bapak Ustadz Nurdin, Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, Bapak Ustadz Yayan Sopiana, Bapak Ustadz Muhammad Solehudin Al-Bantani yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran, Bapak Ustadz Samin, Ustadz semua ini, Bapak Ustadz Samin selaku MC, Bapak Ustadz Sopian dan semua para dewan guru yang hadir, umi ustazah yang saya hormati, yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena emang timbang segini catatannya. Kita doain semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat, panjang umur, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita dan Allah tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, Bapak Haji Deni Caniago yang alhamdulillah yang sudah menyedekahkan hartanya untuk pembangunan musola Al-Akhyar. Semoga menjadi penerang dan juga catatan amal baik untuk Bapak Haji Deni Caniago. Bapak RW 010, Bapak Saiful Anwar, Bapak RW 09, Bapak Pajak, Bapak RT 05 RW 9, Bapak Nisamtar yang hadir aja gitu Pak RT ya. Bapak RT 03 RW 10, Bapak Wawan, Bapak RT 04 RW 9, Bapak Naim, Bapak RT 04 RW 10, Bapak Samad, Bapak RW Naman, Bapak Kuam, Bapak RT Sardi. Dah RT banyak banget dah, gak mau kalah. Dan semua yang saya hormati, tim-tim hadroh, baik tim hadroh yang senior maupun yang junior, kecil-kecil batu kayak batu baterai yang bocah. Doain Pok, tem bentabok kita tuh, bentabok tuh sajinya tibang makanan 2 piring doang, ono ini doang tuh, pisang tinggal segitunya. Itu satu kenapa masih utuh? Karena lu pada pengen berebut. Satu nih, gua ambil yang ono takut dimarahin sama dia, gua ambil sama yang ono takut dimarahin sama dia, makanya masih nyisa satu itu. Doain Pok ben hadroh nih semuanya ya, anak-anak hadroh biar manfaat ilmunya, ngelantunin sholawat, semoga ngajak kita semua bersolawat, semoga berkah semua tim hadroh. Besok panggilan ke Kalimantan, main tengah hutan no. Yang kita banggakan pula tukang sound system, apa di ujung tukang sound no. Sehat Bang, tukang sound rame-rame no. Doain tukang son biar berkah usahanya Pok, punya son berkah cakep begini tuh, sampai digantung-gantung son tuh, biasanya digantung jemuran tuh, ini mas son digantung tuh. Doain tukang son biar masuk sorga sama son-sonnya. Tukang kameramen yang kita banggakan Cek tuh, yang dari tadi ngeker saya, tau direkam tau kagak, udah sering banget saya dikeker begitu, main hari belum film saya. Kita doain tukang kameramen semoga Allah sehatkan matanya, karena kadang dia ngeliatnya matanya sebelah Pak begitu tuh.
Semua para jamaah yang hadir, yang semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini menurunkan rahmat hidayah dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Sebelumnya saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya yang pertama, mohon maaf, mohon ikhlas dan mohon ridhonya untuk saya berbicara di depan sini kalau kurang sopan santun, nggak ada akhlak, kurang tata krama. Bapak yang di musola mohon maaf kalau nggak kelihatan sama saya, nggak apa-apa, bapak ngiatin belakang sound gitu nggak apa-apa ya. Yang kedua, saya mohon maaf kalau mungkin nanti ada kalimat bahasa saya ketika saya menyampaikan kata demi kata, bahasa demi bahasa, ada kalimat yang kurang dipahami bapak. Karena emang saya mah orang Bekasi asli, umen Bekasinya bagian utara ibu, Gabus Tambun Utara, yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, umen Betawinya Betawi ora. Makanya enti kalau ada bahasa-bahasa yang rada-rada keeropaan dikit, ya bagaimana kedah ya. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Durasi saya ngomong di sini tergantung snack yang di kotak cek. Kalau snack di kotak udah habis maka saya berhenti ngomong, karena enggak enaknya jadi penceramah begini. Saya ngomong pada makan, ntar saya kelar ngomong habis. Bapak sehat, yang di musola sehat, ibu sehat, alhamdulillah. Kenapa saya tanya sehat apa enggak bapak ibu? Karena ada 3 perkara yang enggak akan pernah bisa kita hindari dan pasti terjadi pada diri kita. 3 hal yang gak akan pernah bisa kita hindari dan pasti terjadi pada diri kita. Yang pertama, tua. Siapapun kita kalau Allah kasih umur yang panjang pasti ngerasain yang namanya tua. Dan orang kalau udah tua ibu, masih muda doang telaler di pipi, udah tua mah pindah ke janggut. Emang telaler bisa jalan Ustaz? Bukan telaler, jalan kulit merosot. Artinya apa bapak? Mumpung masih pada muda kita ngaji. Ngaji kalau masih muda pak masih enak, mata masih awas, kuping masih ngedenger, gigi masih utuh, ustadz ustazah kiai ngajari kita enak, semangat. Ro enak. Tapi udah tua dah ngaji, mata kagak awas, kuping budek, gigi kagak. Nggak enak. Makanya suksesnya maulid kita malam hari ini bapak ibu bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan sebagus apa penceramah mubaliknya, bukan semeriah apa acara yang kita bikin, tapi suksesnya maulid dia lahir malam hari ini. Selesai maulid yang kemarin belum ngaji jadi ikut ngaji, yang kemarin belum senang ibadah ke Al-Ahyar jadi senang ibadah ke musola Al-Ahyar. Biar ada hasilnya nih maulid bang. Sayang kalau acara segede gini nggak ada hasilnya. Kan nggak gampang bikin acara begini, susah, capek panitia. Mana panitia? Mana tuh empodong dewe kan. Yang mana lagi? Ketua mana ketua? Yang wah aja nyelip, memang lagi pengen kita temper di sini. Mana ketua? Ketua paling capek pok. Capek dari mana jadi panitia? Capek pikiran, capek hati, capek tenaga, capek pikiran. Kan pikirin dia dari kemarin loh. Besok maulid hujan apa kagak ini ya. Mana sekarang udah masuk musim hujan ini. Ngomong panitia semuanya dikumpulin. Teman-teman bagaimana besok kalau acara kita hujan ini ya, kita masukin ke dalam musola, kagak muatan. Kita punya BIM, punya panggung mantap banget, bagaimana ini pasang tenda, duitnya kagak. Udah bagaimana sekarang? Udah ada ustadz kumpulin tadi musola, ayo kita panggil bareng-bareng bagian kita munajat amal doa dah, biar cuaca bagus, ilok doa kita kagak dijabah. Kan kumpul semua tuh panitia semalam ibu, malam Jumat kumpul panitia jikir barang-barang pada bawa tasbih. Kata ustadz jikir mulai, hujan kagak, hujan kagak, hujan kagak, hujan kagak, hujan pisan.
Orang kagak mau make petua, abang mau jadi panitia. Orang tua kita dulu petuanya banyak biar punya acara kagak diujanin. Ada yang pakai cabe, bawang, ditusukin sapu, taruh di genteng, ngalor, kagak hujan itu. Ada yang pakai tumbukan uli di ayun, ada. Nenek-nenek pakai sempak terbalik, ada. Ya udah macam-macam orang tua kita dulu mah petuanya. Yang kedua, enggak enak jadi panitia bikin acara begini, apa ibu? Capek, tenaga. Jauh-jauh hari sebelum malam ini panitia udah keliling kampung ibu nyari dana. Ada yang bawa baskom, ada yang bawa kardus, ada yang bawa karung, takut ada yang bagi beras. Datang panitia serombongan pak ke rumah orang kaya, rumahnya gede, ngetok pintu panitia. Assalamualaikum. Keluar panitia, keluar orang kaya tuh. Waalaikumsalam. Mau ngapain? Mintain dana pak. Buat apaan? Buat maulid. Di mana? Di musola, masih Jamban. Undang ustad atau ngundang pak, masuk undang sinden. Masuk orang kaya bapak ke dalam rumah nih, panitia hatinya gede, nanyanya banyak nih. Kalau kagak biru merah, kan jikiran kagak ngaso-ngaso panitia depan orang kaya, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah. Keluar orang kaya tangannya ngepel, jikir makin kenceng, biru merah, 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 biru merah. Jatuh ke kardus, biru merah, 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 abu-abu. 2.000. Nih malam orangnya nyampe bawa anak 3 sama bini atu, berlima aqua, satunya gope, panitia nombok gope. Doain panitia biar tiap langkah sama tetes keringat Allah jadikan nilai-nilai ibadah. Yang ketiga, nggak enak jadi panitia, apa ibu bikin acara begini serba salah, ngundang penceramah. Jangan dibilang gampang cek, bikin acara begini susah. Mendingan di majelis taklim buka kitab bahas satu pasal jauh lebih gampang bapak dibanding ceramah di sini. Kan serba salah panitia ngundang penceramah. Diundang penceramah yang tua, diomongin sama yang muda. Ya, yang ceramah aki-aki. Diundang penceramah yang muda, dikata sama yang tua, ya ilah bocah mau ngomong apa sih? Diundang penceramah yang ceramahnya lurus aja serius, empok yang di pojok bebisik. Ceramahnya kagak resep. Kagak ada tawa-tawanya pisan. Diundang penceramah yang tawa-tawanya diomongin juga lagi, ceramah tawamu kayak ngelawak, mending undang pelawak sekalian. Udah salah lagi baik yang ceramah. Udah begitu kan dari kemarin empok tahu nih maulid di Musolal Akhyar, penceramahnya Ustadz Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim dalam kurung Ustadz Galau. Spanduknya di situ ada, di depan ada. Empok kemana-mana ngeliat itu spanduk. Sampai saya tadi ya Robi bil Assalamualaikum di sini, kenpang ngeliatin saya begini. Habis ngeliat saya, no empok kan ngeliat yang di sono, no ngeliat di sono, no. Kalau nggak ngeliat yang di HP empok. Terus ngeliat saya lagi, ngomong sama temennya begini, itu yang ceramah. Iya pok. Terus ngeliat saya lagi begini, kok beda ya? Yang di spanduk rada putihan, ngapain nyampe gelapan? Itu di spanduk kayaknya kuruan, ngapain nyampe bulat banget. Temen yang ngomong, pok ustadz mah penceramah kalau makan berkata banyak. Loh, mohon maaf ibu, urusan berkat tiap daerah beda-beda, enggak semua sama. Kalau ceramahnya ke daerah kota, umumnya panitia tuh ngasihnya bolu atau parsel. Apa itu parsel ketua panitia? Parsel itu macam-macam buahan, dari mulai anggur, jeruk, pisang, pir, buah naga, ditaruh di keranjang bambu, dipleket pakai plastik bening, biar kelihatan tinggi, diganjel bawahnya, itu parsel namanya. Kalau ceramahnya ke daerah pesisir, dikasihnya bandeng sama udang ibu. Nyebrang dikit ke Batu Jaya, itu dikasihnya ayam bekakak sama pisang. Bogor, Cianjur, Sukabumi pakai hasil bumi, pisangnya pisang tanduk sama sayur-sayuran. Bandung Barat, Cililin sama sayur-sayuran juga. 3 minggu yang lalu saya di Cililin panitia, itu dikasih sama panitia 2 karung.
Kata saya, banyak amat Pak Haji ini sampai 2 karung. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah kita habis panen. Berkah Ustadz. Ya masukin mobil dah biar tambah berkah. Saya ngomong ke santri saya, yuk panitia ngasih 2 karung tuh. Ntar lu berhenti di rest area, bongkar yang bisa dimakan kita makan sampai rumah. Iya bang. Berhenti di rest area, kata saya, yuk turun lu bongkar tuh panitia ngasih 2 karung. Iya bang. Bang ini bongkar semua, bongkar yang bisa dimakan bawa ke depan. Ini bisa dimakan semua bang, ya udah bawa kemari semuanya bang. Ya udah yang bisa aja. Tapi bang, tapi apa isinya? Lapan isinya timun. Timun 2 karung. Iya bang 2 karung. Ya udah bawa kemari dah. Dari Bandung sampai Gabus bapak saya makanin timun. Dalam hati saya becek kok makan timun. Biar ada hasilnya ibu maulid kita hari ini. Karena prihatinnya kita sekarang kok. Ini banyak masjid cakep, musolah bagus, tapi maaf, yang azan aki, yang qomat aki, jadi imam, jadi makmum, sholawatan, mukul beduk, ngepel masjid, nguras kolam, yang mati bukan saya kong, emak-emak. Prihatin kita po, anak muda tampil ayo. Nih anak-anak muda kita banyak banget po, anak muda tampil ayo. Jam 4 subuh datang anak muda ke musola Lahyar nih. Ustadz jam 4 subuh belum waktunya azan subuh, selawatan tahrim dulu nggak apa-apa. Setel tuh son masjid, son musola, pakein eho suara kita tuh, biar tahrim kita kayak Qori Ustadz Solahuddin tuh, cakep suara kita begitu. Nggak apa-apa, ehonya tambahin biar tahrim kita kayak Qori. Tarik napas pas suara. As-salatu wassalamu alaik, pakai eho itu bang, pakai eho. Ya Imam al-Mujahidin, in. Ustadz udah waktunya azan subuh, ambil pukulan beduk, pukul beduk. Contoh suara beduk. Ya masa saya turun dulu nyari beduk. Azan kan anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bu Aji yang rumah samping masjid bangun kucek-kucek mata. La ilaha illallah. Tarik calon mantu. Anak muda azan. Ini jam 4 subuh aki-aki pakai ke musola Ahyar. Keluar dari rumah mata masih sebelah merem, sebelah melek. Kain kagak dipakai di pinggang, taruh di pundak begini. Maka sendal sebelah hijau, sebelah merah. Suara serak-serak becek, ide pakai nyolokin mik ajan. Ada yang bangun cek? Ada. Siapa yang bangun? Nenek-nenek keluar dari rumah, tengok-tengok depan pintu. Kebo sahabat lepas. Yang muda tampil ayo. Makanya DKM masjid, DKM musola, ayo kasih ruang bapak buat adik-adik kita, buat generasi muda kita. Kita rindu 5 menit sebelum azan suara adik-adik kita selawatan. Kita rindu 5 menit sebelum qomat adik-adik kita selawatan. Nggak apa-apa. Pak DKM qomat kurang 5 menit boleh nggak saya selawatan? Ini bocah-bocah sekarang pun yang kecil-kecil bisa selawatan udah enak nih. Sampai yang kecil-kecil lagi itu udah enak tuh. Yang tiduran siapa nama lu, siapa jangan tiduran baik. Siapa nama lu, siapa enak amat lu tiduran. Lah, gua mau di sini sampai aurat leher sampai keluar enak banget ya begini. Siapa namanya? Siapa? Hah? Jaki mulai selawatan Jaki. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Jaki selawatan, Jaki selawatan. Dengar Jaki selawatan kan temennya nyampe jangan tahu be siapa nama lu siapa? Siapa namanya siapa? Siapa namanya dia? Dia siapa namanya? Hah? Nado.
nado selawatan, nado. Jaki aku boleh selawatan nggak? Oh boleh, silakan selawatan. Nado megang mic. Ya Allah bantu kami, ya Allah bantu kami, hancurkan toa meduk jeger. Orang kata dia hancur bener. Biar ada hasilnya. Ini maulid cuman satu bang, saya pesen, kalau udah ada teman kita yang mulai ngaji, udah ada teman kita yang mulai ibadah ke masjid, ke musola, jangan diomongin. Ini kan usil banget, punya bibir pada. Dia ge pengen kayak temennya datang ke pengajian, dia ge pengen kayak temennya datang ibadah ke musola. Itu dari rumah po, dari semalam tuh setrika gamis sama kain lancip banget itu tuh. Datang ke pengajian po, buka sendal baru sebelah, pakai dikata sama temennya, tumben ngaji, pantesan malam hujan gede lah. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke sorga juga nanti kita bareng. Mbak, bapak ada pengajian, bapak ada pengajian, nanya bapak berasa ngobrol orang kesurupan. Bapak ada pengajian. Nih, bapak ini musola ada pengajian, ada. Ibu pada pengajian. Bapak ngaji malam apa? Malam Jumat. Al-Ahyar malam apa? Malam Jumat sama. Empok hari apa? Sabtu. Ono belakang hari apa? Woi pojok bebek kesambet hari apa? Ini hari apa? Ngaji pagi siang malam ibu-ibu. Siang habis johor. Nih besok Senin nih kelar maulid, ngajinya lebih rajin lagi ya. Ngaji habis johor, besok empok jam 10 udah nyampe ke pengajian. Mik colokin, karpet gelar, umumin ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu semuanya, jangan lupa bu, siang ini kita pengajian. Panggilin teman atu-atu mah, po Sarni, po Esim, po Nama, po Masih ngaji, po ngaji. Dahlia ngaji, Dahlia jangan dagang mulu ngaji. Yang ngumumin namanya Empok Tuti. Empok Tuti memang suaranya enak, vokalis kosidahan, dia selawatan dulu manggil temen-temennya. Siapa ingin ke surga pintu selalu, siapa ingin ayo Pak. Ayo Pak. Ayo. Nih bang, hasil ibu-ibu pada ngaji mas, selawatan dia bisa, nyanyi pada dia bisa, sampai Quran kan udah pada apal ibu-ibu mah. Pok kasih dengar ke bapak yang dari Mangap, Pok ngajinya. Yuk kita kasih dengar ke bapak kalau empok ngaji selama ini pada hafal Quran. Siap Pok? Angkat suaranya, inget-inget ayatnya, lanjutin yang saya baca. Siap? Jangan malu-malu, angkat suaranya Pok ya. Jangan malu-malu saya juga. Ayo nih. Bapak dengerin Al-Quran dibaca sama ibu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apal Pak Quran. Berarti bang kulhu. Tiap tahlil lagi gue baca kulhu mah. Po ayo kita kasih dengar ke bapak kalau empuk udah pada apal surat Al-Baqarah. Maaf bapak, Al-Baqarah 2 juz, juz 1, juz 2. Ayat pertamanya alif lam mim, ayat terakhirnya Robbana berturut-turut dan dibaca tiap tahlil. Kita baca tengahnya aja ibu, tengahnya kita baca. Ingat-ingat ayatnya, angkat suaranya biar kompak, biar bapak-bapak pada dengar, jangan malu-malu. Siap ibu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Al-Baqarah. Berarti Bang Rojiun lah amil ngumumin gue lanjutin itu mah segitunya kayak Quran.
biar ada hasilnya Bapak. Ayo, makanya besok guru datang bawa kitab, kok datang bawa kitab, guru buka kebet bang, guru tutup lah tutup, ustadz gurunya pulang lah pulang. Temen yang kagak ngaji nanya, empo dari mana? Lah ngaji gua. Ngaji apa? Lah tahu. Pokoknya bapak sama ibu kok judulnya udah duduk hadir di majelis ilmu ngaji bareng guru, mau bawa kitab nggak bawa kitab, mau pakai seragam nggak pakai seragam, mau selonjoran sipu nyender, pahala yang kita dapat gufirallahu qabla ayah tua, Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita ngelangkah. Bahkan orang yang duduk ngaji di majelis ilmu bapak, pahalanya pertama lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang sunnah bapak sampai 1000? Kagak dah. Jangankan ence saja nggak pernah. Kita jangankan 1000 rakaat, traweh yang 23 rakaat sama witir, dari rumah kita bawa kena, bawa sejadah, emang langsung masuk musola? Kagak. Niat jadwal dulu di kaca. Imam siapa? Ustadz ya lama, dia lama lah 23 mau witir. Tapi orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngelongokin jengukin 1000 orang sakit. Pernah kita nengok orang sakit sampai 1000? Kagak dah. Nengok orang sakit pakai modal Pak, emang gak pakai modal. Paling tepok buat modal kita bojolok 1 kilo, Pocari Sweat sebotol gede, roti tawar, susu kental manis, itu modal kita. Hari ini bang banyak yang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa pisan, yang ada makanan orang sakit dibawain pulang. Bisa banget sampai seneng ngomong gak begini, udah Pak bapak mah lagi sakit mulutnya pahit kagak makan yang beginian, buat anak saya doyan banget yang beginian, akalnya banyak. Yang ketiga, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ada ambil di sini yang sehari 1000 ngurus jenazah. Kalau ampe ada bang rawa sapi seminggu guys bersih, sehari 1000 seminggu 7000. Artinya 3000 keutamaan. Nggak pakai ilmu mah percuma, sholat ribuan rakaat nggak pakai ilmu percuma, nengokin orang sakit nggak pakai ilmu juga percuma. Emang ada ilmu nengokin orang sakit? Ada. Apa ilmu nengokin orang sakit? Kalau nengokin orang sakit jangan pernah ngomong yang macem-macem. Ini emang orang baru pulang kok dari rumah sakit udah kita tanya, ibu sakit apa bu, lama banget di rumah sakit. Ini kata dokter mah campur aduk, udah jantung, ginjal, liver, gula, asam urat. Kita yang nengokin pakai ngomong, nah baik-baik pok. Kalau di sono kira sakitnya begitu juga, seminggu pun dari rumah sakit mati lah, pucat orang. Jangan ngomong yang macam-macam di depan orang yang sakit. Ketiga, ngurus jenazah juga kudu pakai ilmu. Ada yang biasa mandiin jenazah pok, Pak Amil ada, Pak Amil ada, Amil ada, enggak ada. Ibu ada yang biasa mandiin jenazah? Ada? Enggak ada, untung enggak ada. Dulu waktu saya belum baca kitab Daqaiqul Akhbar sama Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim, saya masih berani guru buat mandiin jenazah, nemenin guru saya buat mandi jenazah. Cuman pas saya udah baca kitab ini pok, berhenti saya mandi jenazah. Sampai sekarang saya gak mau mandiin lagi. Emang apa? Iseng. Saya mentakutan orangnya. Karena ruh orang yang baru meninggal itu ibu, dia tahu siapa yang ngelayat, siapa yang baca yasin, siapa yang mandiin, siapa yang kapanin, siapa yang nyolatin, siapa yang gotong keranda, siapa yang gali kuburan, siapa yang datang ke pemakaman, dia tahu semua. Tapi ruh orang yang baru meninggal lempengan dimandiin mah ada di samping yang mandiin. Yang sampai nih hari masih kebayang-bayang sama saya pas lagi megang gayung, ada suara dari samping, pelan-pelan. 3000 keutamaan nggak pakai ilmu mah percuma. Pakai ibadah tanpa ilmu ditolak. Bapak ibadah pakai ilmu, ibu salah narok diomelin orang. Ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah narok diomelin orang. Maksudnya bagaimana? Ibadah pakai ilmu salah narok diomelin orang. Qori tadi tuh Ustaz Salahuddin, enak gak bacanya? Boleh nggak Qori baca Quran begitu?
boleh karena ada ilmunya, ilmu tilawah namanya. Tapi qori kalau lagi jadi imam sholat jangan begitu bacanya, yang mamu aki-aki mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kaki lama, ada lama. Bismillah panjang banget. Punya ilmu salah naro. Ada lagi ibadah tanpa ilmu ditolak po. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nih kalau kita masuk rumah nih mati lampu dalam keadaan gelap, kita keluar kamar po, nyari lilin, pelita, penerang, kan apa aja kita injek. Piring-piring keinjek, gelas-gelas ketendang, bocah lagi tidur keinjek tuh bocah. Ya gelap, nggak kelihatan gelap. Ya kalau nggak begini dah. Ini contohnya rada jorok Ustadz, tapi emang yang ngepas itu doang. Empok tahu sawah, bapak tahu sawah. Sawah itu kan kalau malam gelap pak. Udah gitu tuh sawah dulu mah tempat orang tua kita pada BAB. Setumpuk dia pindah, setumpuk dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, jalan kita nginjek kaki makan ngeraba. Hati ngomong apa ini keinjek, rasa-rasanya mah dia ini ilok dia. Emang nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, masih penasaran dipegang ke bawah tuh kan adonannya mah dia ini ilok dia. Emang gak bawa lampu, gak bawa penerang, masih penasaran dicium. Gua kata kayak apa dia jalan di tempat gelap, gak bawa lampu, gak bawa penerang bang, salahnya banyak. Udah nginjek megang nyium lagi. Coba kalau dia bawa senter, nginjek senterin, angkat, jangan dicomot. Sama ibadah kayak begitu. Kita pengen sholat nggak ngerti caranya wudhu, kaki dulu baru muka, terbalik. Pentingnya contoh ibadah nggak pakai ilmu jadinya begini bang nih. Contoh ibadah nggak pakai ilmu jadinya begini. Dalam satu kampung cuma ada satu ustadz yang biasa ngimamin sholat. Dia lahir yang biasa ngimamin ustadz siapa? Ustadz Yusuf. Ada Ustadz Yusuf. Yang mana? Ustadz ya pisang makan itu. Ya gede-gede buat mana pisang itu. Ya, ada mangga taruh panggung riben belanya yang orang rawai lagi. Ustadz Yusuf bener, dalam satu kampung cuma ada satu ustadz yang biasa ngimamin sholat, sebut aja guru kita Bapak Ustadz Yusuf. Lempengan sholat maghrib Ustadz Yusuf kondangan po ke Papua. Ada saudaranya po di sono, yang iklan air, sumber air sudah dekat. Emang udah masuk waktu maghrib, RT datang ke musola ahyar, ajan RT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. RT ajan. RT ada RT banyak. RT sono teh, bukan RT sini. RT sono bukan RT sini, bukan. Dengar RT ajan, RW datang ke musola, ditacolek ke RT, teh ajan, iya we. Ustadz Yusuf mana? Kondangan ke Papua. Udah we lu komat, RW komat, lu akbar dua la ilaha illallah anna Muhammad Allah. RW komat, RW ada mana? RW di panggung. Ada lagi be RW. Mana RW? RW sono, bukan RW sini. Bukan sono, bukan RW sini, bukan RW sono pak. Ya RW sono, bukan RW sini, bukan RW sono. RW sono pindah dari sini. Kelar ajan, kelar komat, RT RW pada berantem. Apa kata RW? Udah teh, lu maju jadi imam. RT melotot. Lah kon kudu ajan tadi. Ada kayak lu baru datang jadi imam. RW jawabin, kan gua komat barusan.
Akhirnya apa? Sekarang mah begini dah, karena dengar aja, dengar komat, anak muda datang bawa ke musala ahyar, berdua berunding. Bagaimana nih bang? Abang apa saya jadi imam? No, RT sama RW pada berantem bang. Ya sebenarnya sih gue bisa jadi imam, udah maju, gue kagak berani. Nih bang, gue berani jadi imam, maju, gue kagak bisa. Yang satu bisa tapi kagak berani, yang satu berani tapi kagak bisa. Lah yang bisa po pakai ngomong begini, sekarang begini bang, daripada kita kagak sembahyang maghrib, abang kan berani, abang maju jadi imam. Lah gua kagak bisa, bisa apa kagak kan saya yang bisa. Entar saya berdiri di belakang abang, kalau abang salah saya benerin dari belakang, maju pede banget pak, yang kagak bisa jadi imam, takbir udah enak banget, Fatihah, Allahu Akbar, ina angzalna ngajakin berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Harusnya dibaca lailatil karena ada huruf jer. Yang belakang kan bisa dijawabin yang belakang. Lailatul, lailatil. Yang depan ngerasa iya juga ya, gue mentang berani doang tapi gak bisa, diikutin saran yang belakang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Harusnya dibaca lailah, yang belakang jawabin lailatil, lailatul. Yang depan kagak nerima, disalahin mulu. Tadi gue lailatul, lu lailatil. Sekarang gue lailatil, lu lailatul. Kok kosalan nengok ke belakang kok? Mau lu apa sih bang? Nah, tadi gue lelatul, lu lelatil, gue lelatil, lu lelatul, tibang gara-gara tulah mati doang. Pentingnya pakai malam hari ini pok, nih musola al-ahyar ngadain maulid. Hitung-hitungan bulan mah udah tangeh ninggalin kita bulan maulid. Sekarang udah masuk bulan Jumadil awal, bener. Nih musola al-ahyar baru ngadain maulid, dari kemarin kemana baik? Kenapa ini baru ngadain maulid? Oh ternyata maulid itu asal katanya walada yalidu, artinya melahirkan. Dikatakan maulid karena masuk isim zaman dan isim makan. Artinya isim zaman waktu Nabi lahir, isim makan tempat Nabi lahir. Artinya apa? Peringatan maulid tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun abang ama empok ngadain maulid itu boleh. Puasa maulid boleh, lebaran bulan apa boleh, kan po suka meraktekin tuh. Tasyakuran maulid, nikahan maulid, sunatan, akikahan, selamatan rumah, bongkar rumah, kagak bongkar, empok kebuatan getol bongkar rumah sampai buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ulama dulu tahu orang tuh kalau disuruh ngapalin lagu ama ngapalin sejarah lebih cepet ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah tapi pakai lagu. Muncul yang namanya maulid, paling sejarah lebih cepet ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah dan lainnya itu semua sejarah Nabi tapi pakai lagu. Coba ngapal sejarah Nabi nggak pakai lagu, lama ngapalnya. Abdullah bapaknya Nabi, Aminah emaknya Nabi, lama tapi pakai lagu kan enak. Abdullah nama ayahnya, Aminah jah, Fatimah, semua ayo pak, nih buka suaranya, nih, oh. Inilah, ayo, nih, oh. Orang bapak kalau emang kagak bisa jangan diem baik, seenggaknya bapak lip sync, mulutnya gerakin. Jadi biar kelihatan kagak bisanya gitu pak, ini mah diem baik, ya.
Ini kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini po, orang-orang sorga semua, amin. Mana dalilnya? Al jannatu wa na'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Sorga dan segala kenikmatannya buat siapa? Orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu kali kita selawat Allah balas dengan 10 kebaikan. 10 kali kita selawat Allah balas dengan 100 kebaikan. 100 kali kita selawat Allah balas dengan 1000 kebaikan Bapak. 1000 kali kita selawat haram jasad kita tersentuh api neraka. Insya pulang dari sini yuk kita bawa satu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rasulullah selalu panggil pasangannya Bapak dengan panggilan yang baik. Rasulullah selalu panggil pasangannya ibu dengan panggilan yang bagus. Rasulullah punya istri namanya Siti Aisyah. Nggak ada kayak orang Rawasapi manggil ujungnya doang sah isah, nggak ada. Tapi Rasulullah panggil Siti Aisyah ya Humairah, wahai pipi yang rada kemerah-merahan. Emang apa ibu pipi Siti Aisyah bisa merah? Tiap Rasul pulang dagang, tiap Nabi pulang dakwah, Siti Aisyah udah nyiapin sapu tangan sama anduk kecil buat ngelapin semua keringat Rasulullah. Udah kelihatan sorbannya Rasulullah, udah kedengeran suara sendalnya Rasulullah. Siti Aisyah berdiri depan pintu disambut itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad ya habibi, Ahmad ya, Ahmad ya, salam salam. Sampai ibu Rasulullah depan pintu dijaga sama Siti Aisyah. Entar dulu ya Rasul, jangan masuk dulu. Ada apa ya Aisyah? Saya lapin tuh semua keringetnya, dilapin semua keringet Rasulullah ibu dari ujung pala sampai ujung kaki. Sapu tangan anduk kecil yang bekas ngelap keringet Nabi tempelin ke pipinya Siti Aisyah. Jadi merah pipinya Siti Aisyah. Merahnya pipi cewek sekarang kan polesan. Pipi pengen merah pakai blush on, mata biar cakep pakai eyeshadow, kurang terang pakai eyeliner, kurang cakep otot kayak kambing taruh di mata. Makanya ence daripada beli skincare mahal-mahal NBS, MS Glow 350.000, krim siang, krim malam, toner sama serumnya juga itu mahal. Cek sebelum ence make skincare saya udah make duluan. Merek apa, bedak apa yang kagak saya pakai? Emang kagak putih-putih po, lah abu-abu doang warnanya ini. Daripada beli skincare mahal-mahal besok beli sapu tangan sama anduk aja po, ceban gak dapet. Pokoknya laki pulang ojek suaranya udah kedengeran udah ence berdiri depan pintu. Siapa nama laki po? Parman. Panggil Bang Parman. Parman ya habibi, Parman ya. Lah nggak apa-apa. Sampai Bang Parman depan pintu jaga. Entar dulu Bang Parman, lah ada apa neng? Saya lapin semua keringet. Lah tumben mini gua begini. Lapo itu keringet laki dari muka, belakang leher, rorot tangannya turun ke betis, tempel ke pipi. Merah Ustadz gudig. Lah keringet Nabi sama tukang ojek lah beda. Lah karena kan emang mohon maaf pengantin baru atau pengantin lama itu kan kelihatan dari cara nyeduh kopinya. Kalau pengantin baru itu nyeduh kopi masih paket lengkap, gelasnya gelas cangkir, bawahnya pakai tatakan, sampingnya sendok kecil, atasnya pakai tutup. Pengantin emang apa pengantin baru kudu pakai gelas cangkir biar laki megang gelas kopi nggak kepanasan tangannya. Sendok kecil kurang aduk tinggal diaduk, pakai tatakan biar kopi nggak tumpah kemana-mana, pakai tutup biar nggak kejatuhan laler. Pengantin punya anak satu tatakan hilang, anak dua gelas cangkir sama sendok hilang, anak tiga tutup hilang, anak empat kopi hilang. Pas abang minta kopi, neng kopi apa lah? Kopa kopi, ngopi mulai ke tukang tenda.
mohon maaf Bapak, nih dengerin Pak. Suka enggak suka, terima enggak terima, Bapak harus denger omongan saya Pak. Tenang Pok, saya belain lebay ini mah Pok. Bapak ini musola dengerin Pak nih, kedengeran nggak Pak suara saya Pak? Kedengeran? Nih Pak, dengerin, ingat-ingat omongan saya Pak nih. Bapak nih, kedengeran suara saya? Abang yang jagain monitor, ono kedengeran? Nih dengerin suara saya Bang nih. Pok tenang, saya belain lebay ini Pok. Tidak ada kewajiban seorang istri untuk nyapu, ngepel, nyuci, dan bebenah rumah. Mati wah apa lebay ini mana? Abang yang ngerasa paling capek cuma kerja pagi-pagi pulang sore. Bini di rumah bebenah jauh lebih capek Bang. Pagi udah bangun tidur langsung nyuci, belum kuat jemur, nyiapin sarapan buat abang berangkat kerja baru kerja jemur. Abang berangkat kerja, empon jemur, kelar jemur langsung belanja sayuran, kelar belanja sayuran nyapu ngepel rumah, sore masih bebenah juga, capek. Tidak ada kewajiban seorang istri untuk nyapu, ngepel, nyuci, dan bebenah rumah. Yang ada hanyalah kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyapu, lah nyapu. Suami lah nyuci. Kata ibu-ibu, nyesel gue ceramah begini. Tapi ibu, duit mah lebih berkah di tangan istri dibanding di tangan suami. Duit lebih berkah di tangan bini dibanding di tangan laki. Kenapa sih bisa ngomong begitu abang? Karena survei membuktikan seperti itu. Karena duit suami itu duit emang begitu Pak. Duit suami itu duit, Bapak dengar Pak? Duit suami itu duit, duit istri itu duit. Kagak megang duit ya. Kenapa saya bisa bilang begitu Ibu? Survei membuktikan seperti itu. Bapak ngasih duit 50.000, laki ngasih duit 50.000 ke bini, kan itu diolah apa tahu sama bini? Pertama itu duit 50.000 beli beras seliter, di sini beras seliter berapa duit? 12.000, sisa 38.000, terus beli cabai bawang, tahu tempe, sayur asam berapa duit itu semua? 20.000, sisa 18.000, ongkos anak sekolah berapa duit? 10.000, sisa 8.000 bawa ke pengajian buat sedekah jariah, bener begitu? Empok kelar masak, makanan rapi semua, laki pulang kerja makan kagak tuh laki? Empok yang masak makan kagak? Anak pulang sekolah makan kagak? Kurang berkah di mana Bang? Duit gocap di tangan bini. Tapi duit gocap di tangan laki itu dibeliin bukan saya ngomong Pak, emang unek-unek udah lama, malam ini keluar juga akhirnya rokok. Duit gocap bapak beliin rokok, emang pong ngisep, anak ngisep, gocap buat abang doang dewekan. Makanya malam hari ini ayo tanamkan rasa-rasa cinta kita ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencontoh rumah tangga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu yang kedua, jam berapa ini? Sampai jam berapa panitia? Sampai jam 2. Lalu saya topeng. Kenapa jam 2 bujuk dah. Yang kedua yang gak akan pernah bisa kita hindari apa Bapak Ibu? Sakit. Siapapun kita pasti akan ngerasain yang namanya sakit, bahkan pernah ngerasain yang namanya sakit. Coba pertanyaannya, ada apa sakit kita menghalangi ibadah kita kepada Allah apa kagak? Nabi Ayub alaihissalam kok Allah uji dengan sakit dari ujung pala sampai ujung kaki, tetap ibadah kepada Allah. Kita pala puyeng dikit sholat perek, kaki sakit ngaji libur, datang ke guru-guru kita kan ada ilmunya tuh. Ustadz saya kagak bisa sholat berdiri, kaki saya sakit, asam urat saya dari kambuh. Oh silakan boleh duduk, nggak apa-apa. Ibu nggak bapak nggak bisa sholat berdiri karena ada uzur sakit, boleh duduk. Kalau duduk Ustadz pantat saya ada bisul lah 3 biji lah, pecah pisan itu bisul kalau saya duduk mah. Oh ya udah silakan berbaring miring. Lorang kalau baring miring ketek saya ada melenting banyak banget Ustadz, perih buat kalau ketindian itu. Silakan telentang dah. Pinggang saya tadi kegencet pintu Ustadz, la ilaha illallah sakit banget pinggang saya. Ya udah pakai isyarat mata, Allahu Akbar, matanya ngedip. Mata saya maghrib kesambar kampret Ustadz, pada merah mata saya ini tuh. Ya udah pakai isyarat hati ngomong Allahu Akbar. Hati saya deg-degan baik Ustadz, dikejar-kejar Bang Emok. Ya udah
bungkus. Susah amat sih begitu. Karena mohon maaf bang, hidup mah yang penting sehat. Urusan kaya mah nomor 13. Kalau badan sehat, duit masih bisa kita cari. Tapi kalau duit banyak, penyakitan habis buat berobat. Kita bisa kentut aja bang, udah enak banget itu. Pakai tawa. Berapa banyak yang hari ini di rumah sakit gara-gara kagak bisa kentut. Makanya empok sama abang nih yang malam hari ini pada pengen kentut nih. Kentut aja udah. Lagi ngaji Ustadz masih kita kentut, enggak apa-apa. Guru kita ngajarin kita kumpul ngaji begini, ada teman kita yang kentut, kita disuruh pura-pura budeg. Lebau Ustadz, rasain aja. Emang apa begitu? Kita tutupin aibnya dia biar dia kagak malu. Ini kan kagak pilih-pilih. Kalau yang kentutnya cakep, putih, bersih, baik, suka janji, kita kentut. Empo sehat, udah bisa kentut ya, sedep banget. Tapi coba yang kentutnya hitam, bulu kudis, kurap, gatal, panu, ampak, bengek, bau lagi, jorok banget sih lo. Semangat apa tuh kentut, bobot kita kata-katain kok. Emang apa begitu bang? Karena kentut dibagi menjadi 3. Kita ngaji kentut dulu bentaran nih. Oke, pulang dari sini, Enceh ditanya melakinya dari mana, neng pulang malam bet, habis ngaji bang di musola Lahyar itu. Ngaji apa? Kentut. Lalu pulang ngaji songong begitu melaki, emang bener bang tadi ngaji kentut. Bang gara-gara kentut laki bini berantem malam-malam nih. Kentut dibagi menjadi 3 bapak. Yang pertama ada yang namanya kentut sopan. Apa kentut sopan? Kentut yang bunyinya suaranya gede. Sopan mah jujur gede-gede sekalian. Biasanya kentut yang begini baunya kagak ada. Yang kedua ada yang namanya kentut songong. Apa kentut songong? Kentut yang bunyinya dicicil. ada kok. Udah kebuatan blebek, masuk angin, keluar juga akhirnya itu. Ada. Ya songong. Ya kalau mau keluar sekalian pelan-pelan begitu. Yang ketiga ada yang namanya kentut haram jadah. Songong, bianga songong. Kentut yang kagak ada bunyinya. Melepas, baunya nusuk ke hidung. Ini kentut yang begini kok bisa nimbulin satu penyakit hati yang namanya suujon. Kita kumpul barang-barang begini, ada teman kita yang melepas, hidung nyium, mata ngelirik, hati ngomong, dia kayaknya itu. Yang depan ngelirik, kayaknya yang makan itu. Hidup mah yang penting sehat pak. Makanya orang tua kita dulu pak makanannya masih asli buatan tangan, belum kecampur sama zat kimia. Tuh orang tua kita dulu minum air sawah, tuh sawah bekas tebangan kebo, airnya bening banget ibu, diminum pakai daun gogolio namanya gua, disedot kagak mabok. Coba orang sekarang uyup no air sawah, kalau gak keteler di sawah. Makanya penyakit orang tua kita dulu paling bantar, kudis, kurap, gatal, panu, ampak, bengek, gidu, beres. Lah makanan orang tua kita dulu masih asli buatan tangan, belum kecampur zat kimia. Orang sekarang makanannya bermacam-macam, penyakit berupa-rupa. Lihat makanan orang sekarang kok, hamburger, Kentucky, spaghetti, KBB kaleo, kebab, makanannya bermacam-macam, penyakitnya berupa-rupa. Umur masih pada muda, bibir pada miring, badan pada kaku, stroke. Belum penyakit yang 2 tahun kemarin nimpa kita tuh. Dikata tuh penyakit ada, kagak kelihatan korengnya bagaimana. Dikata kagak ada, yang mati dihitungin. Corona. Emang bahaya Ustadz corona. Lah abang mah kagak tahu-tahunya sama corona. No, gara-gara corona kemarin bang. Dua tahun kagak ceramah saya. Bengong ya di rumah. Pengen ngojek malu. Awal covid itu kan di bulan Maret, bener Pak RT.
Itu lempengan bulan Rejab. Jadwal ceramah saya Rajab, Sa'ban 94 jadwal batal semuanya. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Langsa, Aceh, Papua, Freeport, Medan batal. Harapan saya entar kali bulan puasa. Imam Traweh, Kultum, Nuzulul Quran, buka puasa bersama, lah kagak pisan. Ramadan tahun duluan masjid musola tutup sementara, bener begitu bang? Ada peraturan di antara kita, protokol kesehatan, pakai masker, kita kemana-mana hidung sama mulut dibekep, keluar rumah pakai masker, hadir acara pakai masker, bener? Ada orang rawat sapi yang masih pakai masker, ada. Baik-baik pakai masker, baik-baik pakai masker. Kemarin ada yang mati pakai masker, ilok pakai masker mati, emang bengek pakai masker mati pisan udah. Silakan po pakai masker nggak apa-apa, kita ikutin aturan pemerintah. Cuma saya pesan satu, yang kemana-mana pakai masker, jalan di tempat umum, kalau emang ketemu teman, saudara, tetangga, apalagi guru, kalau emang pengen nanya mah buka dulu masker baru nanya. Karena kita ngenalin orang ibu itu dari muka, bukan dari mata. Mau kemana? Yang ditanya pelarak, pelirik. Yang nanya ngeledek lagi. Hayo siapa? Hayo. Nih, buka dulu baru nanya. Makanya hidup mah yang penting sehat. Dan terakhir kok yang ketiga, apa yang gak akan pernah bisa kita hindari? Mati. Siapapun kita pasti bakal mati bang. Kapan kita mati? Gak ada yang tahu. Apa sebab kematian kita? Gak ada yang tahu. Karena mati mengacak. Yang muda jangan ngerasa muda, yang tua jangan ngerasa tua. Kalau mati berurutan abjad enak. 2024 yang meninggal huruf A, Anin, Asi, Adi, Atih mati. 2025 meninggal huruf B, Boin, Bosi, Burhan, Barul mati. Kesian yang Z, dia mandi dewek, ngebungkus dewek, mati mengacak pak. Saya punya teman pak 2 tahun di atas saya pesantren, namanya Ustadz Mupit, orang Banyumas. Meninggalnya enak nih orang. Selesai khutbah Jumat, turun dari mimbar buat ngimamin sholat, itu meninggal. Enak banget Ustadz meninggalnya. Kelar khutbah Jumat, turun dari mimbar buat ngimamin, meninggal. Oke, kalau Ustadz besok mau nyoba boleh itu. Ada lagi Ustadz Ahmad orang Gandaria, lebih enak lagi bang meninggalnya. Tibang nungguin waktu Isya kelar sembahyang maghrib, nyender di tembok mati. Ustadz Ahmad orang Gandaria Jakarta, enak meninggalnya. Nungguin waktu Isya kelar sholat maghrib, nyender di tembok mati. Nyender tembok mati. Nyender tembok mati. Nah, pada bergerak itu. Nah, ayo ngempet. Mati mengacak kok. Tiap kita pengen mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, benar begitu? Pengen meninggal husnul khotimah, pengen. Cara mah banyak bang, orang meninggal ada yang kecelakaan, ada yang sakit, tapi ciri orang meninggal husnul khotimah cuma ada 4. Ciri orang meninggal dalam kebaikan husnul khotimah cuma ada 4. Yang pertama, ciri orang meninggal husnul khotimah, jidatnya keluar keringat. Yang kedua, ciri orang meninggal husnul khotimah, matanya merem kagak melotot. Ketiga, ciri orang meninggal husnul khotimah, mulutnya mingkem kagak mangap. Keempat, ciri orang meninggal husnul khotimah, lubang hidungnya rada megar dikit. Nah makanya kita mumpung masih pada hidup nih, latihan dari sekarang, megarin lubang hidung. Makanya mumpung Allah kasih nikmat kita muda, ayo pakai buat nuntut ilmu. Mumpung masih Allah kasih kita nikmat sehat, pakai buat ibadah. Mumpung Allah kasih kita nikmat hidup, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Harapan kita semua ibu, kita yang hadir maulid pada kesempatan malam hari ini, Allah kumpulkan di benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah angkat kaki kita di tempat ini sebelum Allah gugurkan semua dosa-dosa kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Maafin kalau banyak kata-kata saya yang salah, tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau bapak sama ibu, abang pengen ngeceramah saya lagi,
Ya kan besok udah Isra Mi'raj tuh ya. Nah kalau emang nanti ada majelis taklim Isra Mi'raj, mantap kalau emang ada lagi mantaran itu mantap itu aja dah ya. Ya siapa tahu kan buat ini kan musola ini kan ada DKM masjid tuh ya, DKM masjid nah kalau emang masjid mau mantap gitu itu aja ya. Ya pokoknya mantap kalau emang itu dah ya. Ini Ustadz kan banyak ada Ustadz aja ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada nenek-nenek telanjang apakah yang akan terjadi? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.